Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4961, Kompetisi Seni Bela Diri untuk Memenangkan Pengantin. Bulan berada di langit. Lin Bai dan Li Ziyan sedang duduk di Pulau Mingyue sambil minum teh. Ketika berita itu datang dari Aula Fushui, Li Ziyan tampak sangat gembira. Lin Bai menangkap perubahan halus di wajah Li Ziyan, dan segera berkata sambil tersenyum, sepertinya sekte telah pergi ke laut dalam, dan sumbernya telah memastikan keberadaan urat abadi, kan? Melihat bahwa Lin Bai melihat petunjuk itu, Li Ziyan tidak bersembunyi. Dia berkata sambil tersenyum, "Iya, baru saja tetua dan 11 tetua pergi ke sumber laut dalam bersama-sama untuk memastikan keberadaan urat abadi, dan bahkan tetua itu telah beberapa kali melakukan gerakan dengan pangeran perjamuan. Itu yang terbaik. Kapan sekte dapat bertukar janji?" Nadi abadi telah dikonfirmasi, dan Lin Bai segera meminta hadiahnya. "Jangan khawatir, klan tidak akan pernah berkhianat. Ketika aku kembali dan memberitahu Tuan, aku akan mengirimkan apa yang kamu butuhkan dalam beberapa hari." Li Ziyan menepuk dadanya dan berkata, "Tuhan memanggilku kembali untuk membicarakan hal-hal penting. Aku harus pergi." Setelah itu, Li Ziyan pergi. Lin Bai Gongshu berpamitan, karena ada jaminan Li Ziyan menepuk dada, dia tidak khawatir klan akan bermain nakal. Berita tentang Xian Mai telah dijual ke Sekte Tianshui. Langkah selanjutnya adalah melihat apakah cara Sekte dapat merebut kembali Xian Mai dari klan Jiaolong. Nilai dari urat abadi sangatlah berharga. Jika Sekte Tianshui dapat memperoleh urat abadi, itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatan Sekte, tetapi juga mendapatkan manfaat paling banyak dari seni bela diri semua Dewa Tao di Sekte dan seni bela diri alam Tai Daoguo. Jika ada cukup banyak Xianyu di Sekte, mereka yang kuat dalam Taoisme akan memiliki harapan untuk menerobos Tai Daoguo, dan mereka yang kuat di Tai akan memiliki harapan untuk menerobos Daluo Daoguo. Dengan peningkatan kultivasi para murid, pengaruh klan akan meningkat. Lin Bai memperkirakan bahwa, Sekte akan mengerahkan segala upaya untuk memperjuangkan urat nadi abadi ini, dan bahkan melawan Jiaolong. Namun, ini bukanlah hal yang dipikirkan Lin Bai. Satu-satunya hal yang dipikirkan Lin Bai adalah ketika 3 syarat yang disetujui Sekte terpenuhi. Dalam kurun waktu berikutnya, Lin Bai berada di Pulau Mingyue, mengolah jiwanya dan memahami pedang King Lian. Lin Bai telah mempelajari pedang teratai hijau selama bertahun-tahun, tetapi ia tidak dapat menemukan triknya. Lin Bai menduga bahwa alasan utamanya adalah tidak cukupnya kesempatan. Namun, semakin lama, semakin Lin Bai merasakan keistimewaan pedang King Lian. Waktu berlalu dengan cepat, tanpa disadari, sebulan telah berlalu. Selama sebulan, Pulau Mingyue tenang, tetapi terjadi pertengkaran di dalam dan di luar Tianshui. Mata para murid sekte tertarik oleh kompetisi seni bela diri di Gedung Baiseng. Setelah negosiasi selama sebulan dengan Jiaolong, para pejabat sekte gagal mencapai konsensus. Hari ini, Crow berdiri di bahu Yigu dan datang ke Pulau Mingyue. "Pergilah, Saudara Lin, saatnya untuk pergi." Yigu datang dan menyeret Lin Bai ke Pulau Bulan. Lin Bai bingung dan bertanya, "Saudara Yi, kemana kamu akan pergi? Kamu benar-benar lupa waktu untuk berkultivasi. Hari ini adalah hari bagi saudari seperguruan Kiao Mo untuk berkompetisi dan merekrut kerabat." Yigu menyeret Lin Bai ke depan sambil tersenyum. "Saudari seperguruan Kiao Mo, apa yang kamu lakukan dengan sangat senang? Tidak bisakah aku bahagia? Selama saudari seperguruan Kiao Mo dapat kembali mendapatkan gelar pemilik Gedung Baiseng, aku akan mendapatkan kembali nilai kontribusiku sebesar 5 juta. Jangan bicara omong kosong. Ayo pergi. Dikatakan bahwa ada banyak ahli dalam kontes ini. Ayo pergi dan lihat." Yigula meninggalkan Pulau Mingyue, datang ke dunia cermin air, dan langsung menuju Gedung Baiseng. Arena untuk pertandingan bela diri berada di arena Gedung Baiseng. Arena bela diri adalah salah satu industri dengan nama Gedung Baiseng. Arena ini khusus digunakan untuk perjudian di kalangan pemain bela diri. Arena yang dapat menampung puluhan ribu orang itu penuh sesak. Sungguh meriah. Lin Bai dan Yigu pergi ke penonton dan duduk. Sekarang pertunjukan pembukaan sedang berlangsung. Ratusan wanita anggun dengan wajah cantik menari dalam seni bela diri. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua pergi ke lapangan pertandingan bela diri tengah, menundukkan tangannya dan tertawa, berkata sambil tersenyum, "Terima kasih telah datang untuk bergabung dengan kami dalam pertandingan bela diri Nona Kiao Mo di Gedung Baiseng." Ayah Nona Kiao Mo adalah pemilik Gedung Baiseng, tetapi belum lama ini, sayangnya, dia harus duduk. Keinginannya seumur hidup adalah melihat Nona Kiao Mo masih sendirian dan tidak bisa memejamkan mata. Oleh karena itu, manajemen puncak Gedung Baiseng memutuskan untuk membuka kontes seni bela diri untuk Nona Kiao Mo dan mengambil tempat pertama dalam kontes untuk menjadi menantu Gedung Baiseng. Mendengar ini, seluruh hadirin menjadi bersemangat. "Jangan khawatir, Tuan Kiao.
Saya akan menjaga adik seperguruan muda Kiao Mo dengan baik. Dasar brengsek. Kakak seperguruan tua Kiao Mo adalah menantu perempuan saya. Mengapa Anda perlu menjaganya? Petik 2. Siapa menantu perempuannya? Saya tidak tahu sampai saya naik ke panggung dan mencoba dua gerakan. Di antara hadirin, banyak dari mereka yang telah menyelamatkan nyawanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut siap untuk pindah. Haha, lebih baik daripada bernyanyi. Demi memenuhi keinginan terakhir Tuan Kiao. Lin Bai mendengus, merasa bahwa gedung tinggi Bai Seng terlalu munafik. Jelas mereka memaksa Kiao Mo untuk bersaing memperebutkan jodoh, tetapi munafik jika mengatakan ingin memenuhi keinginan ayah Kiao Mo. Tetua yang bertanggung jawab berkata sambil tersenyum, selanjutnya, silakan ikut serta dalam kompetisi, pahami aturan kompetisi dengan saksama. Karena lebih dari 800 orang telah berpartisipasi dalam kontes ini, katanya. Oleh karena itu, Bai Seng dibagi menjadi 8 panggung kompetisi. Saat kalian melindungi hidup kalian, kalian semua mendapatkan plat nomor. Berdasarkan nomor pada plat nomor, kalian dapat pergi ke panggung kompetisi yang berbeda. Nomor 1 hingga 100 adalah panggung kompetisi No. 1, 100 hingga 200 adalah panggung kompetisi nomor 2, dan seterusnya. Di 8 panggung kompetisi, 8 dengan kekuatan terkuat akan ditentukan. Kemudian 8 orang akan bertarung untuk menentukan 4 yang pertama. Setelah menentukan 4 pemain pertama, tidak perlu lagi bertanding. Nona Kiao Mo akan memilih suaminya dari keempat pemain tersebut. Apakah kalian mengerti aturannya, tuan-tuan? Ketika kepala biara mengatakan aturannya, Yi Gu dan Lin Bai saling memandang dan berkata dengan satu suara, rubah tua yang licik. Aturan kompetisi ini tampaknya adil dan jujur, tetapi sebenarnya masih menguntungkan Wudi dan Qiliang. Jika ada beberapa pemain kuat di 4 pemain pertama, jika mereka terus bertarung, Wudi dan Qiliang pasti akan menderita kekalahan. Jadi kompetisi berhenti di 4 pemain pertama dan tidak perlu memutuskan yang pertama. Tunggu sebentar, saya ingin menambahkan aturan. Saat itu, seorang wanita berkata dengan suara dingin. Mereka mendongak dan melihat seorang gadis cantik bergaun putih, fitur wajah yang halus dan kulit yang lembut di jendela loteng di lantai 2 arena. Nona Jomo, aturan tambahan apa yang Anda perlukan? Kepala biara bertanya sambil tersenyum. Wajah Kiao Mo dingin dan tatapannya tajam, mereka yang masuk 4 besar harus melawanku. Jika mereka tidak bisa mengalahkanku, mereka tidak pantas menjadi suamiku. Tetua yang bertanggung jawab itu tercengang. Matanya menyipit. Dia tidak setuju untuk waktu yang lama. Tampaknya dia menggunakan metode rahasia untuk menghubungi kedua tetua di gedung Bai Seng. Setelah waktu yang lama, tetua itu berkata sambil tersenyum, baiklah, seperti yang dikatakan Nona Kiao Mo. Bab 4962 KKI, kamu benar-benar seekor anjing. Pintar, kamu harus menjaga kebahagiaan di tanganmu sendiri. Lin Bai menghargai permintaan Kiao Mo. Sayang sekali dengan kekuatan saudari seperguruan Kiao Mo, diperkirakan dia tidak akan menjadi lawan Qiliang dan Wudi. Yi Gu tersenyum pahit. Baru saja, ketika Kiao Mo bertanya, sesepuh yang bertanggung jawab segera mengirim pesan kepada kedua sesepuh itu. Wu Xiu dan Qi Kun sedang duduk di pavilion, menoleh ke belakang. Mendengar permintaan ini, keduanya tercengang. Pada saat yang sama, mereka bertanya tentang putra mereka. Qiliang, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Kiao Mo? Qi Kun bertanya kepada Qiliang. Ayah, jangan khawatir. Kiao Mo adalah yang ke-6 dalam daftar Dewa Tianshui. Aku yang ke-4 dalam daftar Dewa Tianshui. Meskipun selisihnya tidak besar, seni bela diri yang bisa masuk ke 10 besar daftar Dewa Tianshui jauh dari satu sama lain dalam hal kekuatan. Qiliang berkata dengan percaya diri. Qi Kun tersenyum puas, segera bersuara, menyetujui permintaan Kiao Mo. Pada saat yang sama, di sisi lain, Wu Xiu juga mendapat balasan dari Wudi. Wudi dan Qiliang memiliki pandangan yang sama. Jika mereka bertarung langsung dengan Kiao Mo jelas bukan lawan mereka. Kedua tetua itu setuju. Tetua yang bertanggung jawab berani menjawab. Selanjutnya, silakan naik ke panggung. Di tengah arena, 8 panggung besar didirikan. Setiap panggung dapat menampung ribuan orang. Selain itu, bahan yang digunakan untuk membangun panggung itu tidak biasa. Itu terbuat dari besi dewa khusus. Itu sangat kuat. Bahkan jika para Taois bersaing di atasnya, mereka tidak dapat dengan mudah menghancurkan panggung itu. Saudara Lin, pergilah. Yi Gu menyodok Lin Bai dengan sikunya. Kemana harus pergi? Wajah Lin Bai penuh dengan keraguan. Bukankah dia datang untuk menonton pertunjukan? Hei, Saudara Lin, prestasimu tidak dapat diprediksi. Kakak seperguruan Kiao Mo tidak ada bandingannya. Kalian berdua adalah pasangan yang cocok. Jadi aku diam-diam menamai kalian tanpa memberitahumu. Yi Gu berkata sambil tersenyum dan meletakkan token pendaftaran ke tangan Lin Bai.
Apa yang Lin Bai tatap dan serukan, melihat ke bawah pada token di tangannya. Token itu bertuliskan, Lin Bai, 9 tingkat kultivasi Tao. Angka di belakangnya, 345. Menurut aturan yang sebelumnya ditetapkan oleh tetua, Lin Bai seharusnya termasuk dalam platform kompetisi No. 3. Saudara Yi, kamu, mata Lin Bai menatap. Yigu sangat baik hati, dengan sedikit permohonan dalam suaranya, Saudara Lin, tidak mudah bagi kita untuk menghasilkan uang. Jika saudari seperguruan Kiaomo menikah dengan Wudi dan Qiliang, Bai Senglou tidak akan pernah memberiku kontribusi apapun. Jadi, kupikir-pikir, hanya jika Anda keluar dan membawa Kiaomo, barulah kita bisa mendapatkan nilai kontribusi. Saudara Lin, 5 juta nilai sumbangan itu diperoleh dari kerja kerasmu. Kau tidak ingin kehilangan semua uangmu. Memikirkan 5 juta nilai sumbangan, hati Lin Bai sedikit tergerak. Tapi Yigu bukanlah hal yang baik. Yigu diam-diam melirik Kiaomo yang berdiri di depan jendela paviliun yang elegan dan berkata, Saudara Lin, kau lihat saudari seperguruan Kiaomo, dia adalah kecantikan yang langka di antara surga dan bumi. Dia memiliki penampilan yang sangat baik, kulitnya yang lembut, tubuhnya yang menonjol dan temperamen yang acuh tak acuh. Aku hanya tidak memiliki cukup kekuatan kultivasi, jika tidak, ini bukan giliranmu. Didorong oleh Yigu. Lin Bai tersenyum pahit dan ingin menangis tanpa air mata. Yigu melanjutkan, dan kemudian, Saudara Lin, kita harus mengenal saudari seperguruan Kiaomo. Dia telah dianiaya oleh seorang pengkhianat dan harus bersaing untuk menikah. Jika dia menikah dengan Wudi dan Qiliang, bagaimana dia bisa memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Demi nilai sumbangan 5 juta kita, agar saudari seperguruan Kiaomo memiliki masa depan yang bahagia, Saudara Lin, lakukanlah. Dengan kekuatan Saudara Lin, ada sekelompok orang yang melanggar jam malam di wilayah Sekte Tianshui. Lin Bai tampak tak berdaya, menatap burung gagak di bahu Yigu, dan berkata, apakah ada sesuatu tentangmu? Ada kelicikan di mata burung gagak itu, hati nurani langit dan bumi, Lin Bai, ini adalah pikiran Yigu. Tapi sekali lagi, gadis kecil Kiaomo, kamu tidak harus menjadi Bai Xiao Xiao atau Jian Ruohan. Tidak masalah jika kamu mengambilnya. Ngomong-ngomong, haremmu berantakan, tidak banyak lagi yang tersisa. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tampak getir. Dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk Yo. Satu-satunya orang yang berkomunikasi dengannya adalah meja judi yang dioperasikan oleh Yigu. Mereka yang belum berkuasa, silakan berkuasa sesegera mungkin. Ajang kompetisi bela diri akan dibuka setengah jam lagi. Kepala biara mulai mendesak. Ada banyak orang berdiri di 8 panggung. Di antara mereka, Wudi berada di panggung pertama, Qiliang berada di panggung kedua. Saudara Lin, nilai sumbangan 5 juta. Saudara, tolong lakukan. Yigu tampak sedikit mendesak. Mari kita perjelas. Saya bergabung dengan kontes untuk sumbangan 5 juta Anda. Saya tidak ingin melihat kakak seperguruan Kiaomo menikahi Qiliang dan Wudi. Jika saya dipilih oleh kakak seperguruan Kiaomo dan menjadi pemenang akhir, saya akan menjelaskannya kepada kakak seperguruan Kiaomo. Mata Lin Bai berbinar dan berkata kepada Yigu. Apapun yang Anda inginkan, selama saya bisa mendapatkan nilai sumbangan 5 juta. Kata Yigu dengan gembira. Lin Bai mengangguk, bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menaiki tangga menuju peron. Dia melihat nomor token kompetisi di tangannya dan pergi ke panggung kompetisi nomor 3 dalam diam. Di panggung kompetisi seni bela diri ketiga, sekarang ada 80 atau 90 praktisi seni bela diri. Prestasi mereka semua berada di level puncak Dewa Tao. Sulit untuk melihat beberapa Dewa Tao tingkat 9 seperti Lin Bai. Tetapi orang-orang ini berbeda dalam penampilan, tinggi, pendek, gemuk dan kurus. Hingga 80 tahun, hingga 12 atau 13 tahun. Datang dan bergabunglah dengan kami. Mereka semua adalah melon bengkok dan kurma retak. Ketika Lin Bai melihat mereka, mereka juga melihat Lin Bai. Hehe, hanya seni bela diri tingkat 9, berani naik panggung untuk bersaing dengan kami. Halo, apakah kamu di sini untuk mati? Hahaha. Beberapa orang mencibir Lin Bai tanpa ampun. Lin Bai tampak tenang dan pergi ke tepi panggung kompetisi. Dia mengabaikan mereka dan memegang lengannya di tangannya. Dia memejamkan mata dan menunggu kompetisi dimulai. Tidak bicara, bagaimana cara berpura-pura menjadi seorang master. Potong, aku akan menjadi orang pertama yang menendangmu nanti. Para prajurit itu mendengus dingin dan berhenti berbicara dengan Lin Bai. Sesaat kemudian, tetua yang bertanggung jawab melihat bahwa waktunya hampir habis. Dengan lambaian lengan bajunya, susunan 8 kontes seni bela diri dibuka. Sekarang, kontes dimulai. Atas perintah tetua yang bertanggung jawab, 8 prajurit di panggung kompetisi seni bela diri bangkit satu demi satu dan menyerang serta membunuh yang terdekat.
Hal yang sama terjadi di panggung ketiga. Ketika mereka mendengar perintah dari tetua yang bertanggung jawab, mereka semua melihat ke arah prajurit terdekat satu demi satu, melakukan kekuatan sihir, mengeluarkan senjata dan membunuhnya. Nak, keluar dari sini. Baru saja, seorang prajurit berkata bahwa dia akan menjadi orang pertama yang menendang Lin Bai dari panggung ketika kompetisi dimulai. Benar saja, begitu kontes dimulai, dia mendatangi Lin Bai. Bab 4963 kompetisi dimulai. Di panggung kompetisi seni bela diri ketiga, Lin Bai naik ke panggung dengan kultivasi Dewa Jiu Pindao, yang tidak diragukan lagi termasuk jenis yang berbeda. Sepanjang 8 kontes seni bela diri, hampir semua alam kultivasi adalah puncak Dewa Tao, dan hanya sedikit orang yang merupakan Dewa Tao tingkat 9. Lin Bai adalah salah satunya. Seperti kata pepatah, kesemek perlu dicubit lembut, dan Lin Bai tidak diragukan lagi telah menjadi sasaran kritik publik di panggung kompetisi seni bela diri ketiga. Baru saja, ketika Lin Bai berada di panggung, beberapa orang memandang rendah dirinya dan mengatakan bahwa ketika kompetisi dimulai, dia akan menjadi orang pertama yang menendangnya keluar dari panggung. Benar saja, sesepuh baru saja mengumumkan dimulainya kontes, dan Lin Bai segera merasakan bahwa puluhan orang datang ke arahnya. Mencari masokis. Lin Bai mengangkat alisnya dan melihat puluhan orang membunuhnya. Dia sama sekali tidak takut. Dia memegang lengannya di tangannya dan mengangkat senyum bercanda di sudut mulutnya. Keluar dari sini. Salah satu pendekar bergegas ke Lin Bai, menamparnya di udara dan menjatuhkannya. Kekuatan besar itu mendistorsi kekosongan, dan 5 sidik jari besar jatuh di atas kepala Lin Bai. Mati. Lin Bai tidak terburu-buru. Dia meninju dengan lembut. Terdengar ledakan keras. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras. Pada saat berikutnya, lawan terbang mundur seperti layang-layang yang putus dan mendarat di tanah dengan bingung. Sebelum dia bisa bangun, seorang lelaki tua dengan tangan dan mata yang cepat menendangnya keluar dari kompetisi. Susunan Dharma dari panggung biwu sangat menarik. Ketika susunan Dharma dinyalakan, Anda tidak dapat memasukinya. Pendekar dapat pergi tanpa halangan dari panggung. Namun, mereka yang berada di luar panggung seni bela diri tidak dapat masuk dengan mudah. AA ini juga mempertimbangkan kompetisi seni bela diri untuk merekrut kerabat. Saya tidak ingin menyebabkan terlalu banyak nyawa orang. Pendekar yang ditendang keluar dari panggung kompetisi, berbaring di tepi panggung, memukul tanah dengan marah dan menjadi marah. Anak baik, aku bisa menahan pukulan tertinggi dari Daoshan. Aku akan menemuimu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih menghampiri Lin Bai sebagai bayangan. Orang tua, apakah kamu sudah cukup umur untuk mengikuti kontes seni bela diri? Meliriknya, Lin Bai tersenyum. Jelas, lelaki tua itu sangat percaya diri dengan metode tubuhnya, dan sisa-sisa Taoisme sangat mempesona. Tiba-tiba, sebuah pukulan tajam, tepat di dada Lin Bai. Jika kamu orang lain, kamu akan terluka parah oleh lelaki tua itu. Namun, metode tubuhnya yang unik, yang membuatnya terkenal, adalah sebuah lelucon di mata Lin Bai. Biarkan dia mengubah bayangan, mengubah posisi, Lin Bai membuka mata Sura, tidak membiarkannya melarikan diri. Bang! Lin Bai mengangkat satu kaki, secara akurat dari bayangan sisa ini, menemukan Noumenonnya, menendangnya di dada, menendangnya keluar. Dalam sekejap, setengah dari ratusan seniman bela diri di panggung seni bela diri nomor 3 jatuh dan kehilangan kualifikasi mereka. Kontes seni bela diri lainnya juga sangat sengit, dan banyak pejuang seni bela diri bertarung bersama. Namun, platform biwu nomor 1 dan nomor 2 sangat sunyi. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa ratusan pejuang di platform kompetisi nomor 1 dan nomor 2 telah ditendang keluar dari platform kompetisi. Hanya Qiliang dan Wudi yang tersisa, berdiri di platform, mencibir pertempuran platform lain. Oleh gedung Bai Seng lagi. Melihat ini, hati Lin Bai tenggelam dan mencibir. Jalan rahasia adalah bahwa gedung Bai Seng adalah sekelompok rubah tua. Benar saja, memang benar bahwa tidak ada bisnis tanpa penipuan. Apakah gedung Bai Seng terlalu banyak? Qiliang berada di panggung kompetisi nomor 1, dan Wudi berada di panggung kompetisi No. 2. Tepat setelah kompetisi dimulai, para pejuang di dua panggung kompetisi ini melompat dari panggung kompetisi satu demi satu dan dengan sukarela mengakui kekalahan. Qiliang dan Wudi telah menjadi pemenang dari dua kontes ini bahkan sebelum mereka bergerak. Gedung Bai Seng benar-benar anjing tua. Sekarang, Qiliang dan Wudi telah memenangkan tempat pertama tanpa bergerak. Ketika 8 tim berikutnya bertanding, mereka pasti akan memimpin. Siapa yang bilang tidak? Dalam kontes seni bela diri lainnya, pertarungan sedang berlangsung sengit. Bahkan jika seseorang keluar dari pengepungan, itu akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Ketika saatnya tiba untuk bertarung dengan Qiliang Wudi,
itu akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual dalam tubuh, dan itu juga akan jatuh ke dalam kerugian. Banyak pejuang di antara penonton yang marah dan tidak puas. Tetapi mereka tidak punya cara. Bagaimanapun, orang yang membuat aturan adalah Gedung Baiseng. Qiliang dan Wudi berdiri di atas panggung, dengan senyum percaya diri di wajah mereka. Beberapa kontes seni bela diri lainnya penuh dengan pertarungan sengit dan kegembiraan. Di panggung ketiga, setelah beberapa pertarungan keras, hanya 5 atau 6 orang yang masih berdiri di atas panggung, termasuk Lin Bai. Kontes lainnya hampir dimulai. Berdiri di paviliun, mata indah Qiaomo menyapu 8 seniman bela diri di panggung kompetisi. Dia mengingat mereka satu persatu dalam benaknya, dan pada saat yang sama, dia juga mengingat gaya perilaku dan rute serangan mereka. Dia siap dikalahkan satu persatu. Pada saat ini, ketika mata Qiaomo tertuju pada panggung seni bela diri nomor 3, dia melihat seorang pria yang dikultivasikan oleh dewa tingkat 9. Matanya sedikit bergetar. Mengapa dia datang? Qiaomo secara alami melihat Lin Bai, dan wajah cantiknya memerah. Sepanjang 8 kontes, mereka semua adalah orang-orang muda berbakat di dalam dan luar sekte Tianshui, tetapi hanya sedikit dari mereka yang dapat dilihat oleh Qiaomo. Qiliang dan Wudi membuatnya muak, seperti halnya para pejuang lainnya di arena tantangan. Hanya ketika dia melihat Lin Baizi, tatapan dingin Qiaomo sedikit melambat, dan wajahnya memerah cerah. Jika kamu tidak dapat menemukan yang tepat, dia juga tidak buruk. Qiaomo bergumam dalam hati, ide ini baru saja keluar, dia kemudian tersipu. Di panggung ketiga, ada 6 pejuang. Lin Bai berdiri di sudut. Dia jelas ingin mereka menang atau kalah, dan kemudian dia datang untuk menghancurkannya satu persatu. Tetapi kelima orang itu saling memandang, bertukar mata, dan langsung mendatangi Lin Bai. Bagaimana? Lin Bai mengerutkan kening dalam-dalam. Ketika dia melihat kelima orang itu, dia memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Kelima orang ini tidak sengaja diatur oleh Gedung Baiseng, kan? Mata tajam Lin Bai menangkap bahwa setelah kelima orang itu bertukar pandang, mereka tampaknya telah memiliki rencana untuk membunuh Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai sepenuhnya mengerti. Gedung Baiseng benar-benar cara yang bagus. Lin Bai bertarung dan mundur, menjauhkan diri dari kelima orang itu. Di beberapa platform lain, situasi yang sama muncul seperti di platform ketiga. Di akhir kontes, hampir 5 atau 6 pejuang bergandengan tangan untuk mengepung satu orang. Ketika mereka menyingkirkan para pembangkang mereka, beberapa orang lainnya melompat dari platform satu demi satu, hanya menyisakan satu orang yang berdiri di platform. Tirai hitam. Semuanya hitam. Ini semua orang yang sudah diatur sebelumnya oleh Gedung Yum. Banyak prajurit bermata tajam segera melihat petunjuk di antara penonton. Gedung Baiseng tidak hanya mengatur Wu Ze, tetapi juga membuat Qiliang dan Wudi memasuki babak kedua tanpa usaha apapun. Selain itu, di beberapa platform lain, para pejuang yang sama diatur untuk secara khusus mencari mereka yang mengancam Qiliang dan Wudi, dan kemudian mereka bergegas dan mengusir mereka keluar dari platform. Dengan cara ini, Gedung Baiseng dapat menjamin bahwa Qiaomo hanya dapat memilih satu orang antara Qiliang dan Wudi. Bab 4964 Kisah di dalam. Tirai hitam. Tirai hitam. Tirai hitam. Tirai hitam. Akhirnya, para prajurit di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Sekelompok anjing tua yang tidak tahu malu di Gedung Baiseng. Yi Gu sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya dan menggeram. Memang benar bahwa pengusaha mengejar keuntungan. Burung gagak itu tampak tenang. Meskipun pendiri Gedung Baiseng adalah seorang prajurit di Sekte Tianshui, Gedung Baiseng pada dasarnya adalah kamar dagang. Hanya ada satu hal di mata para pengusaha di kamar dagang, yaitu kepentingan. Tidak diragukan lagi bahwa bagi Wu Xiu dan Qi Kun, dua orang kuat Tai, di mata mereka, selama putra mereka dapat memperoleh Qiaomo, mereka dapat mengendalikan kekuatan Gedung Baiseng, dan kemudian mereka akan memperjuangkan lebih banyak kepentingan untuk diri mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan, Wu Xiu dan Qi Kun selalu bertindak dengan cara yang sama. Qiaomo melihat ini dan memukul tiang pintu dengan marah, fondasi bangunan Baiseng yang berusia 100 tahun telah hilang oleh kedua anjing ini. Bangunan Baiseng tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Jika tidak, fondasi kerja keras ayahku akan tertutup debu. Saat ini, Qiaomo lebih bertekad untuk mengambil kembali fondasi bangunan Baiseng. Di arena, 8 kontes dan 7 kontes lainnya telah dibagi. Platform Biwuno. 1. Qiliang adalah yang pertama. Nomor 2 Biwutai, Wudi pertama. Wu Xiu dan Qi Kun mengatur platform lainnya. Setelah memasuki babak kedua, mereka akan kalah dari Qiliang dan Wu Di dan membiarkan Qiliang dan Wu Di datang ke Qiaomo tanpa kesulitan apapun. Tetapi hanya tahap ketiga yang masih di tengah pertempuran sengit. Pada tahap ketiga,
5 petarung menyerang Lin Bai bersama-sama, dan metode tubuh Lin Bai aneh, dan dia menghindar berulang kali. Semua mata berkumpul di tahap ketiga. Wu Xiu dan Qi Kun, dua pria Tai yang kuat, mengecilkan mata mereka dan mengenali wajah Lin Bai. Itu dia. Ada yang salah dengan anak ini. Bukankah prajurit yang kita atur adalah lawannya? Wu Xiu dan Qi Kun berkata dengan dingin, tapi tidak apa-apa. Dengan kultivasinya sebagai Dewa Tao tingkat 9, bahkan jika dia lolos, dia tidak mungkin menjadi lawan anakku. Melihat bahwa panggung kompetisi nomor 3 masih berjuang, para prajurit di antara penonton bersorak. Rutinitas yang sama lagi, 5 orang mengepung 1 orang. Sepertinya jika tidak ada kecelakaan, kelima orang ini diatur oleh gedung Baiseng. Aku tidak tahu apakah pemuda berpakaian putih itu bisa keluar dari pengepungan. Adik seperguruan itu, ayo, bunuh mereka. Maju, pukul mereka, jangan lari, ah. Para prajurit berteriak kegirangan. Yigu juga berteriak, saudara Lin, bunuh mereka. Ah. Di panggung kompetisi, Lin Bai melihat bahwa kompetisi beberapa panggung lainnya telah berakhir. Lupakan saja, sudah waktunya untuk mengakhiri. Lin Bai bertarung dengan mereka untuk memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi gabungan, dan mereka harus mengusir Lin Bai keluar dari panggung kompetisi. Tiba-tiba, Lin Bai berhenti dan berdiri di panggung. Lari, kenapa kamu tidak lari? Kelima pria itu berkumpul, wajah mereka garang dan hati mereka penuh amarah. Kelimanya adalah pencapaian tertinggi Dewa Tao, tetapi dalam beberapa menit terakhir, mereka dituntun oleh Lin Bai untuk berlarian dan bermain satu sama lain berkali-kali, yang membuat mereka marah. Tidak, aku lelah. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Kelima orang itu mencibir dan berkata, karena kamu lelah, keluarlah dari sini untukku. Kelima orang itu tidak ragu-ragu, untuk membuka postur, dari 5 arah menyerang tubuh Lin Bai dan pergi. 5 prajurit teratas Dewa Tao bergandengan tangan untuk membunuh, belum lagi kultivasi Dewa Tao tingkat 9 milik Lin Bai. Bahkan mereka yang berada di alam yang sama dengan mereka pun sulit untuk dilawan. Namun saat Lin Bai melihat mereka, dia tidak gentar. Tepat saat 5 orang akan terbunuh. Lin Bai tiba-tiba melangkah maju dan mengepalkan tinjunya ke arah depan. Tenaga ki dan darah yang dahsyat mengalir keluar, menghancurkan semua pertahanan pria itu, mengenai dadanya, mengguncangnya, dan jatuh tepat di bawah panggung kompetisi. Setelah satu pukulan, Lin Bai segera melipat tubuhnya dan menjatuhkan prajurit di belakangnya dari panggung kompetisi pada saat yang bersamaan. Aku Cao, sangat ganas. Siapa pria ini? Bagaimana alam kultivasi Dewa Tao Jiupin bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Pria ini terlihat familiar. Bagaimana mungkin kamu tidak terlihat familiar? Bukankah dia Lin Bai, yang mengalahkan Pan Hun dengan sangat keras untuk menjaga dirinya sendiri di Pulau Sashen sebelumnya? Dia adalah Lin Bai. Tidak heran kamu terlihat begitu familiar. Aku tidak menyangka bahwa bahkan dia datang ke kontes ini. Hei, bukankah itu hal yang baik? Bangunan Baiseng mengatur tenaga kerja dan beroperasi dalam kotak gelap. Tampaknya ada saat-saat ketika bangunan Baiseng tidak terkenal. Kelima petarung di panggung kompetisi seni bela diri ketiga sama sekali bukan lawan Lin Bai. Lin Bai akan keluar dari pengepungan. Dengan fokus seluruh penonton, Lin Bai menurunkan ketiga petarung dari panggung kompetisi. Tidak, wajah prajurit keempat berubah tiba-tiba. Dia dengan cepat mundur dan menjaga jarak aman dari Lin Bai. Tetapi pada saat berikutnya, dia melihat sosok Lin Bai dalam sekejap di seberang jarak 1 kilometer, muncul di depannya, dan menjatuhkannya dari panggung kompetisi. Prajurit kelima, saat Lin Bai berbalik, menyerang dengan satu tangan dan jatuh ke arena tantangan. Dalam sekejap, di tahap ketiga kontes, pemenangnya terbagi. 100 dari mereka jatuh ke tanah satu demi satu, meninggalkan Lin Bai berdiri di panggung. Keluar dari pengepungan. Lin Bai pasti akan terkenal di masa depan. Ya, dia hanya memiliki kultivasi Tao tingkat 9, tetapi dia dapat dengan mudah mengalahkan prajurit Tao teratas. Kekuatan bertarungnya benar-benar luar biasa. Melihat Lin Bai berdiri tegak di panggung seni bela diri nomor 3, mata banyak orang menyusut, menunjukkan warna kengerian. Sejauh ini, pemenang dari 8 kontes telah muncul. Platform Biwuno. 1. Qi Liang. Bifu 2. Udi. Platform Biwuno. 3. Lin Bai. Pemenang kontes lainnya adalah semua yang diatur oleh gedung Baiseng. Ketika putaran berikutnya tiba, mereka akan mengakui kekalahan. Jadi, meskipun ada begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, pada kenyataannya, banyak dari mereka adalah seni bela diri yang diatur oleh gedung Baiseng, dan mereka cukup kuat untuk mengusir para pembangkang bagi Qi Liang dan Udi. Tetapi mereka masih jarang penduduknya. Tanpa diduga, Lin Bai menerobos blokade dan memasuki babak kedua pada tahap ketiga.
Melihat barisan Lin Bai, sudah sampai pada titik ini, gedung Bai Seng tidak dapat berkata apa-apa, hanya dapat mengatur kontes untuk dilanjutkan. Tetua yang bertanggung jawab muncul saat itu dan berkata sambil tersenyum, selamat kepada 8 prajurit yang telah berhasil masuk 8 besar. Waktunya mendesak. Mari kita mulai babak kedua kompetisi seni bela diri segera. Di babak kedua, undian untuk menentukan lawan. Silakan datang ke saya dan undian. Lin Bai mengerutkan kening. Dia tidak senang, tetapi dia pergi. Di kursi penonton, banyak prajurit berteriak, baru saja terjadi perkelahian, apakah Bai Seng Lou begitu terburu-buru untuk memulai ronde berikutnya? Apakah kalian tidak mengembalikan kekuatan spiritual kalian kepada yang lain? Bai Seng Lou, benar-benar jelek untuk dimakan. Banyak dari mereka mencibir. Bab 4965 Pisau Emas Kuno. Selanjutnya, kita akan mengadakan pertandingan bela diri babak kedua. Silakan datang ke saya dan mengundi. Tetua yang bertugas akan mengundi yang sudah siap. Lin Bai, Wudi, Qi Liang dan 8 orang lainnya berturut-turut maju dan mengambil tanda tangan dari tetua yang bertugas. Ketika Qi Liang dan Wudi mengundi, tetua yang bertugas menunjukkan senyum penuh arti di sudut mulutnya. Jelas, mereka sudah menghitung undian. Lin Bai, dengan wajah tenang, mengundi dan mengambil tongkat giok dari tetua yang memimpin, yang ditulis dengan kata 3. Sangat sederhana, lawan Lin Bai adalah penanda angka 3 yang sama. Sambil memegang tongkat giok, Lin Bai mendongak dan melihat seorang pria dengan bekas luka yang mengerikan di wajahnya. Dia mengangkat tongkat gioknya dan mencibir Lin Bai. Dia adalah lawan Lin Bai berikutnya. Aku tidak tahu tanda tangan apa yang digambar saudara Lin. Siapa lawannya? Lebih baik menjadi Qi Liang dan Wudi, sehingga mereka dapat dikalahkan terlebih dahulu. Yi Gu menatap Lin Bai yang sedang mengundi, hatinya berdebar kencang. Tepat saat itu, tetua yang bertanggung jawab atas kontes berteriak, setelah pengundian, kontes pertama akan dimulai oleh mereka yang telah mengundi nomor 1. Sisanya akan turun dan menunggu. Kerumunan orang meninggalkan panggung. Qi Liang, memegang tanda nomor 1, dan seorang prajurit lainnya berdiri di panggung. Silakan, Qi Liang memberi isyarat dan menatap lawannya dengan senyum di wajahnya. Lawannya, pemuda itu, segera berlutut dan berkata, kakak seperguruan Qi Liang berada di peringkat keempat dalam daftar Dewa Tian Sui Dao. Aku tahu aku bukan lawan kakak seperguruan Qi Liang, jadi aku menyerah. Kamu pintar, kamu tidak perlu menderita. Pergi. Qi Liang berdiri dengan tangan di udara, mencibir. Qi Liang memenangkan kontes pertama. Melihat pemandangan ini, prajurit di kursi pengamat tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesis dan meraung. Tirai hitam. Tirai hitam. Kontes ini tidak adil. Ini tirai hitam. Penonton bersorak. Namun, Qi Liang tersenyum bangga, dan menatap penonton dengan tatapan dingin. Dia berkata dengan puas, tirai hitam. Oh, sekelompok semut. Di tengah gemuruh kontes, Qi Liang berjalan menuruni panggung. Kontes kedua, dimulai. Kepala biara segera mengumumkan. Segera, Wudi, memegang tanda angka 2, dan seorang prajurit melangkah ke atas panggung. Wudi berdiri tegak dan menatap lawannya dengan diam, apakah kamu masih perlu bertarung? Lawan itu berlutut dan berkata, saudara Wudi memiliki kekuatan gaib yang paling hebat. Tidak perlu bersaing. Aku akan menyerah. Ledakan. Terdengar keributan di antara hadirin. Semua pendekar dapat melihat bahwa ini adalah pendekar yang diatur oleh Bai Seng Lou, yang membuat Wudi dan Qi Liang memasuki babak berikutnya dengan sedikit usaha. Namun, beberapa orang seni bela diri membela Qi Liang dan Wudi. Qi Liang dan Wudi keduanya adalah 5 teratas dalam daftar Dewa Tao Tiansui. Berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi lawan mereka, baik di dalam maupun di luar sekte Tiansui. Lawan mereka cukup pintar untuk mengakui kekalahan karena mereka tahu mereka telah mengundi. Jika kalian bertarung, hal yang sama berlaku, dan kalian akan dipukuli. Banyak orang juga berpikir bahwa Wudi dan Qi Liang sangat kuat, dan mereka tidak perlu bertarung lagi. Bahkan jika lawan mereka tidak mengakui kekalahan, mereka tidak akan menjadi lawan Wudi dan Qi Liang. Sekte Tiansui, di sebuah istana. Ada cermin air yang tergantung di depan pemimpin Sekte Tiansui. Di cermin air, pemandangan panorama medan pertempuran Bai Seng Lou muncul. Sialan, alis sang suzerain berkerut erat, dan alisnya meledak karena marah, gedung Bai Seng ini terlalu melanggar hukum. Sangat penting untuk beroperasi secara rahasia. Tampaknya fondasi milenium bangunan Bai Seng akan hancur di tangan Wu Xiu dan Qi Kun. Jika terus seperti ini, diperkirakan Qiao Mo tidak punya pilihan selain memilih satu dari Wudi dan Qi Liang. Bangunan Bai Seng, terlalu banyak tipuan. Telapak tangan murka Tuan berada di istana, mengguncang seluruh istana dengan keras.
Kontes seni bela diri Bai Shenglou untuk merekrut kerabat, seluruh orang di dalam dan luar Tian Sui Zong tahu. Patriark berpikir bahwa dia akan melihat semua jenis anak muda berbakat dari Sekte Tian Sui berkumpul dan berjuang keras untuk memenangkan si cantik. Itulah sebabnya dia diam-diam fokus pada perang. Siapa yang pernah mengira bahwa Sekte Tian Sui begitu tak tahu malu sehingga memasuki operasi rahasia bangunan Bai Seng sejak awal. Hampir Baoding Qiliang dan Wudi masuk ke final, tidak ada yang adil untuk dibicarakan, melihat Tuan meraung berulang kali. Kemudian, gambar itu muncul kembali di cermin air. Lin Bai dan prajurit yang terluka menaiki panggung kompetisi. Bagaimana? Itu anak laki-laki itu. Sang Patriark melirik Lin Bai, matanya menunjukkan rasa ingin tahu, tetapi kemudian, wajah Sang Patriark muram, menggertakkan giginya dan berkata, bahkan dia dan aku menawar, tetapi dia tidak menyerah sama sekali. Wu Xiu dan Qi Kun penuh kebencian. Anak laki-laki ini bahkan lebih penuh kebencian. Di arena, di atas panggung. Lin Bai melangkah perlahan di atas panggung, dan lawannya, si pria berbekas luka, juga melangkah di atas panggung dengan senyum muram. Lin Bai ada di atas panggung. Lin Bai, bertarunglah untuk bernapas. Kamu tidak boleh kalah. Jika Lin Bai kalah, maka kompetisi ini akan menjadi kemenangan operasi rahasia Gedung Bai Seng. Banyak orang seni bela diri yang penuh dengan kebencian, dan semuanya bersorak untuk Lin Bai. Sulit untuk tidak kalah. Perhatikan baik-baik lawan-lawannya. Itu pedang emas kuno. Satu-satunya Jenderal Bai Seng di arena. Apakah dia menjadi anjing pelari Gedung Bai Seng? Banyak orang berseru. Di arena seni bela diri, dia hidup dengan berjudi. Tidak mudah untuk memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di arena. Namun sekarang lawan Lin Bai, Gu Jindao, adalah satu-satunya yang telah memenangkan 100 kemenangan berturut-turut di arena. Kekuatannya sangat mengerikan. Beberapa orang pernah berkata bahwa jika prestasi pria ini tercantum dalam daftar surga dan air, dia pasti akan berada di 10 besar. Saya tidak menyangka bahwa untuk mendapatkan Qiliang dan Wudi, salah satunya, untuk mendapatkan Qiaomo, Gedung Bai Seng harus membayarnya. Bahkan Gu Jindao diundang. Lin Bai, sulit. Banyak orang memukul dada mereka, menghentakkan kaki dan mendesah. Di atas panggung. Lin Bai menatap lawannya dengan tenang. Gu Jindao memegang kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, konon katanya kau mengalahkan Pan Hun, dewa air ke-9 di surga. Ada hal seperti itu. Lin Bai mengangguk. Itu menarik. Aku tidak tahu apakah kau bisa mengalahkan Pan Hun atau aku. Gu Jindao berkata sambil mencibir, ayo, kita lakukan saja. Aku akan memberimu jurus. Setelah itu, aku akan melakukannya lagi, karena aku takut aku akan melakukannya secara langsung. Kau bahkan tidak bisa melawan. Wajah Gu Jindao penuh dengan kebanggaan, dan dia jelas percaya diri dengan prestasi dan kekuatannya. Mata Lin Bai menyipit. Sejak dia melangkah ke dunia iblis, dia jarang melihat prajurit yang begitu sombong. Apa kau yakin? Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya dengan senyum muram. Aku sudah diurus. Ayo, kata Gu Jindao dengan tatapan menantang.